Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Sampai pada hari ini kita masih ada, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai umatnya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu pagi hari ini sebelum kita melaksanakan tugas masing-masing, apakah itu bekerja atau apa saja yang Bapak Ibu mau lakukan untuk kehidupan sehari-hari, mari kita gunakan kesempatan kita untuk mendengarkan renungan firman. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini atas segala rahmat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu supaya firman-Mu dapat menuntun kami boleh berjalan dan menempuh jalan orang yang benar. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan boleh membawa kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Amsal Salomo pasal 2 ayat yang ke-20. Saya berikan tema tempuhlah jalan orang benar. Jadi mari kita mau tempuh, kita menjalani jalan orang yang benar. Orang yang benar itu kita bisa tahu melalui firman Tuhan. Karena itu jangan sampai kita ikut dan menempuh jalan orang yang mungkin itu berhasil tetapi salah. Oke, baik, saya bacakan ayatnya. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang yang benar. Tempuhlah, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Jalan di sini juga bisa diterjemahkan dengan cara hidup. Peliharalah cara-cara hidup orang yang benar. Berkat-berkat memperoleh hikmat meliputi. Jadi kalau kita lakukan itu ada berkatnya. Antara lain, yang pertama, belajar takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Alkitab mengatakan takut akan Tuhan akan membuat kita terpelihara dari kejahatan sepanjang perjalanan hidup. Amsal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah perilakunya. Jadi Tuhan yang memberikan hikmat. Bukan kita sendiri yang mencari hikmat. Tapi sementara kita mencari hikmat, yakin bahwa Tuhan memberikan hikmat melalui mulut Tuhan, yaitu firman Tuhan. Datang pengetahuan dan juga kepandaian. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah perilakunya. Hal yang kedua, memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Ini berkat ini. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Makanya dikatakan dengan demikian kita dapat mengelakkan tragedi-tragedi dosa, menghindari hal-hal yang sifatnya dosa. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau
kepandaian akan menjaga engkau. Puji Tuhan. Kalau saudara belajar firman Tuhan, Tuhan berikan kebijaksanaan, kepandaian itu akan memelihara dan menjaga kita. Kita perlu dijaga. Amsal pasal yang keempat ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat. Di dalam terjemahan Alkitab, hikmat itu juga berbicara tentang Allah atau Yesus. Jangan kita meninggalkan Allah. Itu jangan meninggalkan hikmat itu atau jangan meninggalkan Tuhan. Maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Puji Tuhan. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk menjauhi orang jahat dan bergaul dengan orang benar dan baik. Jangan bergaul dengan orang yang jahat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita tidak bisa mengatakan baik bagi orang jahat. Yang jahat ya tetap jahat, walaupun mungkin sepintas kelihatannya baik. Dan banyak orang jahat juga yang bisa jadi sukses karena kejahatannya. Tapi jangan kita mengingini demikian. Jangan kita mendekatkan diri kepada mereka. Jangan bergaul. Karena firman Tuhan berkata di Korintus, pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Makanya di Amsal 2 ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan orang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, maka harus dijaga ini. Kita menjauhi, ya, menjauhi, jangan dekat. Dan saya yakin Tuhan akan berikan kita hikmat untuk mengetahui apa ini orang jahat. Itu kita lihat dari ucapannya, dari tipunya. Ayat 15 dari pasal 2, Amsal pasal 2 ayat 15. Yang berliku-liku, ucapannya yang berliku-liku, jalannya, dan yang sesat perilakunya. Nah, berliku-liku, ya, tidak lurus jalannya Bapak Ibu, dan sesat perilakunya. Yang keempat, memperoleh berkat-berkat yang dijanjikan Allah. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan, Tuhan janji akan memberikan berkatnya. Amsal 2 ayat 21, karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Puji Tuhan. Kalau kita jujur, kita akan mendiami tanah, bumi di mana kita berada. Dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Mazmur 37 ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Setelah kami mendengarkan renungan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan akan menuntun kami menempuh jalan yang benar, sehingga kami tidak berbalik kepada arah yang salah, tapi kami terus memandang kepada satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka yang masih mengalami masalah, persoalan, penyakit, penderitaan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, dan berkati bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa supaya negara ini dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, supaya mereka benar-benar menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.